Halo semua, balik sama gue di channel FPL 62. Gimana game pertama kalian? Apakah puas atau enggak? Buat kalian semua yang puas, congrats juga pastinya. Jangan terlena, ini masih game pertama. Dan buat kalian semua yang sedikit kecewa dengan game pertama, sama juga, kita masih punya 37 game lainnya. Jadi sekarang saatnya kita move on dan bahas game kedua. Oke, pertama-tama gue mau ucapin dulu buat kalian semua congrats setelah melewati game week pertama. Menurut gue game week yang paling susah karena kita harus nyusun tim dari nol dan nol juga informasinya. Dan reaksi gue mengenai game week pertama kemarin adalah bagaimana pemilihan antara Kane dan juga Haaland ini sangat menentukan gitu ya poin kalian sekarang. Dan terlihat jelas bahwa di sini poin gue 79 di game week pertama kemarin, dan gue sekarang punya overall ranking adalah 311.000 sekian. Dan gue so far cukup happy sih dengan pilihan gue sendiri. Walaupun kalian semua tahu kalau kalian nonton video gue yang pertama gitu ya, ini berbeda sedikit dengan draft gue yang sebelumnya. Dan gue nggak tahu berapa poin draft gue sebelumnya. Kalau kalian ada yang ikutin, komen aja di bawah berapa total poinnya. Tapi sekarang gue punya 79 poin dan gue so far cukup happy dengan tim gue. Gue nggak punya, bisa dibilang ya, ada beberapa sih yang emang nggak sesuai ekspektasi gue ya. Contohnya kayak RTA sama Gabriel Jesus yang menurut gue agak sedikit, ya gue harapannya lebih besar lagi poinnya gitu ya. Kemudian Luis Diaz bisa dibilang diferensial gue juga. Gue nonton pertandingannya, gue cukup happy. Walaupun gue kurang, ya bisa dibilang kurang impress dengan bagaimana dia di sub sebelum menit akhir gitu ya. Tapi menurut gue itu ya emang resiko yang gue tahu juga sebenarnya sebelum gue pilih Luis Diaz. Tapi dia sekali kena tiang dan berkali-kali shootnya hampir. Jadi gue rasa ya masih aman aja selama Diogo Jota masih gak bermain gitu ya di game kedua nantinya. Jadi gue so far cukup happy dengan tim gue, dan gue akan bahas lebih lanjut mengenai pemilihan tim gue di game kedua nanti di belakang video. Sekarang gue akan bahas mengenai fixture atau pertandingan di game kedua. Oke, di sini gue udah ada fixture game kedua di mana deadline-nya adalah hari Sabtu jam 5 sore gitu ya. Jadi kita masih ada sedikit waktu lebih lagi untuk menentukan tim kita daripada kayak kemarin. Dan di sini udah ada beberapa pertandingan pastinya gue highlight yang menurut gue adalah pertandingan yang bisa kita targetin dari segi FPL ya pastinya. Kayak di sini ada Aston Villa melawan Everton. Gue punya Bailey. Jadi dengan melihat Everton kemarin, bisa dibilang gue kurang impress banget dengan pertahanannya. Walaupun kita tahu ya desain Connor Cody kan barusan ini. Tapi dengan melihat Aston Villa kemarin dan Bailey juga beberapa kali menurut gue kelihatan gitu ya perkembangannya dari musim lalu. Jadi gue sedikit cukup percaya diri untuk sama Leon Bailey sendiri. Dan kemudian pertandingan kedua pastinya adalah Manchester City dan juga Bournemouth. Jadi menurut gue ini adalah pertandingan yang bagus banget buat Manchester City dan aset-asetnya. Dan yang terakhir adalah Liverpool melawan Crystal Palace. Ya walaupun sebenarnya Crystal Palace secara defense ya bisa dibilang nggak bagus, nggak jelek. Cuma Liverpool juga dengan dia hasil pertamanya kemarin seri, harusnya dia punya motivasi lebih untuk bisa menangin pertandingan-pertandingan ini. Selain dari 3 pertandingan yang gue had ini, sebenarnya banyak pertandingan yang cukup tricky gitu ya. Kayak Arsenal Leicester, gue sedikit mengunggulkan Arsenal. Kemudian Brighton juga menurut gue tampil bagus dengan mengalahkan MU. Dan juga begitu pula sama Newcastle gitu ya, sama-sama bagus. Jadi menurut gue agak sedikit tricky. Southampton Leeds, 2 tim yang bisa dibilang ancur-ancuran kemarin di game pertama. Balik lagi gitu ya, gue nggak tahu siapa yang punya aset dari Southampton. Untuk Leeds mungkin ada yang punya Bamford, ada yang punya Meslier, dan menurut gue ini masih pertandingan yang bagus sih untuk Leeds itu sendiri. Kemudian berikutnya ada Wolves sama Fulham. Wolves sendiri pertahanannya cukup bisa dibilang gampang digoyang, dan Fulham sendiri dengan Mitrovic yang kemarin lagi on fire banget. Jadi gue agak sedikit mengunggulkan Fulham sebenarnya di sini. Dan Brentford MU bener-bener gue nggak tahu, maksudnya gue nggak bisa prediksi ya MU bakal seperti apa gitu kan. Nottingham Forest West Ham harusnya bakal jadi titik balik untuk West Ham sendiri. Chelsea Spurs ini lagi yang sedikit agak tricky gitu ya. Biasanya sih Chelsea akan sedikit diunggulkan di kalau derby kayak gini, derby London ya. Dan gue juga untuk saat ini Chelsea ditambah lagi dia sebagai home harusnya bisa memenangkan pertandingan ini, walaupun gue yakin gak bakal gampang. Nextnya gue akan langsung aja membahas mengenai data game kemarin. Walaupun gue tahu baru 1 pertandingan, cuma setidaknya ini bisa jadi patokan kita. Oke, di sini gue udah punya data yang gue kumpulin dari Fantasy Football Scout dan gue compile sendiri. Dimana ini data attacking gitu ya, data lini serang dari masing-masing tim. Dan di sini udah gue urutin berdasarkan XG atau expected goals. Buat kalian semua yang nggak tahu apa itu XG, bisa browsing sendiri di Google. Dan di sini gue udah punya beberapa indikator juga yang menurut gue bisa mencerminkan sisi serang dari sebuah tim.
Dimana top 5 ada Manchester City, Wolves, Newcastle, Chelsea, dan juga Tottenham. Dan pastinya gue sekali lagi disclaimer bahwa ini baru game week pertama datanya. Jadi ya bisa dibilang sampelnya terlalu kecil ya, bahkan satu doang sampelnya. Jadi ya banyak yang bilang gak valid lah atau apa. Cuma menurut gue ya setidaknya kita bisa jadi punya patokan ataupun indikator gitu ya. Dan di sini Manchester City ya sesuai dugaan gue, Wolves malah yang menurut gue lumayan mengejutkan, ternyata di posisi kedua. Kemudian ada Newcastle yang gue nonton pertandingannya dan emang Newcastle ini eksplosif banget ya. Tapi sekali lagi pertandingan kemarin dia melawan Nottingham ya bisa dibilang belum jadi pembuktian juga sebenarnya buat Newcastle. Kemudian ada Chelsea dan juga Tottenham. Nah jadi data ini menurut gue bisa jadi indikator juga buat lo semua dalam memilih pemain, terutama midfielder sampai attackers gitu ya, forward. Nah berikutnya di sini udah ada data dari pertahanan gitu ya, defense dari 20 tim di Premier League. Dimana gue juga udah urutin bahwa di sini dari XGC atau expected goals conceded, dan di sini 5 teratas dengan XGC atau expected goals conceded terbesar gitu ya adalah West Ham, Leeds, Nottingham, Everton, dan juga Southampton. West Ham sendiri melawan Manchester City, gue gak heran. Kemudian berikutnya ada Leeds, Nottingham Forest, Everton, dan juga Southampton. Sebenarnya data ini bisa dibilang kebalikannya aja data dari attacking tadi. Tapi yang pengen gue highlight juga selain itu adalah beberapa pertahanan yang paling bagus gitu ya di bawah. Bahkan Newcastle kemarin gak mendapatkan shot on target sama sekali, jadinya 0 XGC on targetnya. Dan selain itu Chelsea, Manchester City, juga Tottenham menunjukkan sisi kesulitannya dalam segi pertahanan. Begitu pula sama Arsenal juga Crystal Palace. Jadi menurut gue itu adalah tim-tim yang punya pertahanan cukup solid gitu ya. Dan sebenarnya paling menurut gue menarik adalah Newcastle di sini. Walaupun iya lawan Nottingham Forest, tapi hopefully pertahanannya emang ternyata sepanjang musim akan bagus gitu ya. Tambah dia punya kiper baru kan, Nick Pope. Harusnya sih Newcastle gue berharapnya bisa dapet clean sheet lainnya. Oke, berikutnya gue ingin membahas mengenai pemilihan kapten di game kedua, yang menurut gue ini adalah bisa dibilang penentu untuk game kedua. Karena banyak dari kalian pastinya transfer template dari Kane ke Haaland, atau kayak gue mungkin kemungkinan besar akan roll transfer, nggak akan transfer. Tapi pemilihan kapten ini menurut gue yang akan sedikit mempengaruhi, dimana kebagi banget menjadi dua gitu ya, yaitu ada Salah dan juga Erling Haaland. Di sini gue udah compile beberapa data seperti expected goals non penalty dan juga ada XGI. Kalau secara data pastinya Erling Haaland lebih bagus gitu ya daripada Mohamed Salah. Tapi kalau kalian lihat secara XGC dari lawan itu sendiri, Crystal Palace sebenarnya punya XGC yang lebih jelek daripada Bournemouth itu sendiri secara mengejutkan. Dan gue juga di sini udah masukin heat map dari goal attempt conceded dari masing-masing lawan. Kayak di sini di kiri ada lawannya Liverpool yaitu Crystal Palace, dan yang kanan ada lawannya Manchester City gitu ya, Bournemouth. Dan kalau lihat secara heat map di sini Crystal Palace di sisi kiri, kalian bisa lihat banyak banget serangan di game week pertama kemarin dari Arsenal yang berbahaya, yang banyak masuk, yang bisa dibilang banyak gitu ya, yaitu dari sisi kanalnya. Dan kalian tahu juga Mohamed Salah ada di sisi itu gitu ya. Dan menurut gue ini bisa jadi indikator juga dan juga bisa menjadi alasan bahwa Salah ini adalah opsi kapten yang masih baik juga untuk di game kedua. Kalau kalian sisi kanan ada goal attempt conceded dari Bournemouth gitu ya. Banyakan peluang-peluang dari, atau bisa dibilang percobaan gol dari Aston Villa lawannya waktu di game pertama kemarin banyakan dari luar kotak penalti dan banyak dari titik tengah gitu ya. Dan menurut gue ini adalah tanda positif juga untuk Erling Haaland. Dan fun fact-nya di sini gue juga tambahin bahwa Bournemouth ini adalah tim paling banyak kena ini ya, crossing dari sisi kiri. Jadi pasti ini menarik banget juga untuk Erling Haaland itu sendiri. Dia bakal banyak dapat crossing dari sayap-sayapnya, dari baik dari mungkin Foden, dari Grealish, atau dari Mahrez juga. Tapi menurut gue itu juga bisa jadi diferensial pastinya untuk game kedua nantinya. Tapi secara kesimpulan menurut gue Erling Haaland adalah pemain yang lebih baik daripada Mohamed Salah untuk jadi opsi kapten di game kedua ini. Tapi untuk gue sendiri, gue rasa gue akan set Erling Haaland sebagai kapten gue di game kedua. Nah, berikutnya di sini terakhir adalah rencana transfer gue, tim gue untuk game kedua. Untuk gue sekarang sejauh ini gue belum berencana untuk melakukan transfer apapun. Kalau kalian dari sini, tim gue masih sama semuanya dengan game pertama. Gue udah taruh kaptennya di Erling Haaland di sini kayak gimana gue udah ngomong tadi barusan. Dan gue masih so far masih happy banget dengan tim gue. Walaupun ya pastinya ada beberapa pemain-pemain yang gue pingin gitu ya. Dan kebalikannya juga ada pemain-pemain yang gue mulai was-was di tim gue. Seperti contohnya Trippier sendiri
Kemarin dapat 7 poin, menurut gue oke juga, tapi pertandingannya di game week ketiga dia melawan Manchester City, di game week kelima dia melawan Liverpool, jadi pastinya gue harus sedikit rotasi dia, gue nggak mau pemain gue di starting 11 lawan City ataupun Liverpool gitu ya, apalagi dari Newcastle itu sendiri. Dan yang kedua yaitu ada Luis Diaz. Luis Diaz ini dengan kemarin Darwin Núñez membuktikan ketajamannya, Diogo Jota juga kabar-kabarnya udah mau balik lagi di game week ketiga, game week keempat mungkin. Gue mulai sedikit was-was dengan slot ketiga dari Liverpool ini sendiri, karena menurut gue slot ketiga Liverpool itu juga cukup penting gitu ya. Selain itu mungkin gue nggak ada lagi sih yang agak sedikit gue khawatirkan. Palingan gue kemarin baca berita dari Thomas Tuchel bahwa dia mengatakan Reece James belum 100% fit, tapi gue rasa harusnya dia tetap akan bermain di game kedua, game ketiga, jadi gue akan tetap keep dia. Dan begitu aja rencana transfer gue untuk game kedua ini. Kemungkinan besar gue gak akan transfer untuk game kedua, tapi pun kalau misalkan gue akan melakukan transfer, gue pastinya akan upload tim gue yang final di Twitter ataupun di YouTube, jadi pastinya kalian akan tahu semua, atau juga di Instagram bahkan ya. Jadi kalian semua pasti akan tahu tim terakhir gue seperti apa. Dan buat kalian semua yang punya pertanyaan, komen di bawah, gue akan berusaha sebisa mungkin untuk jawab pertanyaan kalian. Dan good luck buat game kedua. Bye bye.